Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlindung kepada Allah dari mengalami apa yang pernah dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kaum muslimin, melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita panduan terhadap masalah di atas. Setidaknya ada 2 ayat yang dapat kita amalkan, yaitu pertama, Quran surat At-Taghabun ayat 14. Kaum muslimin, surat At-Taghabun ayat 14 ini diturunkan Allah berkaitan dengan sekelompok orang-orang Mekah yang masuk Islam dan ingin berhijrah mengikuti Nabi SAW ke Madinah. Tetapi anak dan istri mereka tidak membiarkan mereka pergi berhijrah. Lalu Allah turunkan firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, melalui ayat ini Allah SWT memberikan kita petunjuk. Pertama, agar kita berhati-hati terhadap mereka. Wa in ta'fu. Pendidikan agama yang di dalamnya mencakup pelajaran tentang iman, ibadah, dan akhlak yang mulia harus selalu diberikan kepada mereka sejak mereka masih di dalam kandungan sampai mereka dewasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada mereka dengan pelajaran pendidikan agama yang kita berikan, sehingga ketika mereka jauh dari kita, tidak bersama kita, baik itu sedang bermain, kuliah maupun bekerja, mereka tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya setan dan lingkungan yang buruk. Kemudian yang kedua, At-Taghabun ini mengajarkan kita agar kita selalu mendahulukan memberikan maaf terhadap sikap dan tingkah laku buruk mereka kepada kita. Watasfahu. Dengan mendahulukan maaf kaum muslimin, maka insya Allah akan mengurangi kemungkinan kita terpancing emosi, lalu mengeluarkan sumpah serapah dan laknat kepada mereka, sehingga semakin menjauhkan mereka dari rahmat Allah dengan emosi dan sumpah serapah kita itu. Kemudian yang ketiga, At-Taghabun mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kita melalui surat At-Taghabun ayat 14 ini, bahwa agar kita tidak memarahi mereka dengan kemarahan yang melampaui batas. Wa taghfiru. Kaum muslimin, semarah-marahnya orang tua terhadap anak, maka hindarkanlah 4 hal berikut ini. Pertama, hindarkan mendoakan keburukan kepadanya, karena doa orang tua itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang tua yang soleh. Yang kedua, hindarkan semarah-marahnya kita memukul wajah dan kepalanya. Yang ketiga, ketika kita marah, usahakan jangan memandang matanya. Dan yang ketiga, yang keempat, semarah-marahnya kita, maka jangan simpan kemarahan kepada mereka lebih dari 3 hari. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum
walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kaum muslimin, kemudian ayat kedua yang dapat kita amalkan terkait dengan persoalan anak yang seperti yang dialami oleh seorang ibu tadi, yaitu surat Quran surat Al-Maidah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Artinya, berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak dapat menguasai, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Maidah ayat 25 ini terdapat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan ia dan saudaranya Harun dari orang-orang fasik, dari kaumnya, dari Bani Israel yang fasik, yang berbuat dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini dapat kita jadikan pelajaran dan dapat juga kita amalkan. Mari kita juga selalu memohon dengan doa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita, memisahkan anak-anak kita dari pergaulan dengan orang-orang yang buruk agama dan akhlaknya. Setidaknya dengan doa ini kita berharap agar mereka tidak terpengaruh terhadap keburukan lingkungan di mana mereka bergaul. Domir akhi dalam doa tersebut bisa kita ganti. Akhi di situ artinya saudara laki-lakiku. Bisa kita ganti dengan ibni, anak laki-lakiku, atau abnati, anak perempuanku, atau ahli, keluargaku. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa ahli fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Tuhanku, aku hanya dapat menguasai diriku dan keluargaku saja, anak-anak keturunanku saja yang aku dapat kuasai. Saya tidak mampu menguasai orang-orang yang di luar itu, apalagi yang kami tidak ketahui hubungan mereka dengan anak-anakku ketika mereka tidak ada di hadapanku. Maka ya Allah, pisahkanlah kami, pisahkanlah anak-anakku dengan orang-orang fasik, dengan pergaulan buruk orang-orang fasik tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah, dengan berdoa berarti kita sedang memasrahkan diri dan anak keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, keluarga, dan kita semua, bahkan seluruh alam semesta adalah kepunyaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi dan Maha melindungi. Kaum muslimin, ketika ikhtiar sudah kita lakukan maksimal, kemudian doa juga kita panjatkan. Kalaupun nantinya anak-anak kita seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam tetap kafir, tetap bermaksiat, berbuat dosa, maka insya Allah kita tidak akan lagi bertanggung jawab terhadap mereka di akhirat. Mereka tidak akan lagi menjadi beban kita di akhirat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, saudara-saudaraku, mari jaga dari diri kalian. Betapa Islam menginginkan orang tua kalian untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang terhindar dari keburukan lingkungan, yang terhindar dari kekafiran, kemaksiatan. Berharap kalian dan orang tua kalian, kita dan anak-anak kita tidak hanya dikumpulkan Allah di dunia saja,
tetapi dikumpulkan Allah SWT di surga. Maka berusahalah, bergaullah sebagaimana mestinya pergaulan seorang muslim. Jaga diri baik-baik, jangan mudah terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Jangan ikuti ajakan-ajakan syaitan yang akan menjerumuskan kalian dan kita semua. Kaum muslimin dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita semua terjaga dari keburukan dunia dan akhirat. Semoga Allah menganugerahkan kita pasangan dan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqquna fiha tahiyatan wa salama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga.